Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping berbagai upaya yang dilakukan oleh BPS dan juga bagaimana kita ke depan ya antara BPS dengan kementerian lembaga terus memperkuat kolaborasi untuk penyediaan data indikator SDGs, juga terdapat sejumlah peluang menurut saya yang mungkin sangat yang mungkin sangat bisa kita kerjakan bersama gitu ya. Misalkan saja bagaimana kita bisa menangkap peluang mengenai indikator baru dari pemanfaatan big data ya, selain tadi yang sudah saya sampaikan ya. Berbagai indikator yang memiliki peluang untuk kita kembangkan, misalkan yang bersumber dari mobile phone data, ini dipetakan kurang lebih ada 12 indikator baru yang bisa dihasilkan ya dari 8 goals yang ada di SDGs. Ya, ini peluang menurut saya untuk dikembangkan ya. Kemudian dari data sosial media, kita petakan juga mempunyai peluang ada 4 indikator baru dan 3 goals yang bisa kita hasilkan. Ya. Kemudian dari citra satelit dan geodata, ini ada 14 indikator baru yang mempunyai peluang untuk dihasilkan dari 10 goals yang ada di SDGs gitu ya. Juga dari data harga barang online, ini ada 1 indikator baru yang mempunyai peluang untuk bisa kita hasilkan, dan juga yang berasal dari data smart meter, yaitu satu aplikasi yang memungkinkan menghasilkan penggunaan konsumsi listrik, air, dan gas itu dalam waktu yang tidak perlu mendata, tapi otomatis bisa menghasilkan data. Ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai indikator baru untuk pemenuhan SDGs. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan big data memang memiliki juga sejumlah tantangan yang harus kita perlu perhatikan ya. Misalkan saja terkait metodologi, ini juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. Bagaimana big data itu mencari metodologi ya yang sehingga bisa menghasilkan official statistik. Ini tantangannya ya. Supaya apa yang nanti dikerjakan itu bisa menjadi official statistik yang menjadi rujukan kita bersama dalam mengukur berbagai capaian daripada SDGs gitu ya. Kemudian isu legalitas, data, akses, dan juga keberlanjutan data, termasuk privacy dan keamanan data juga menjadi tantangan yang harus dipikirkan ya, bagaimana ya berbagai peluang itu bisa kita raih bersama gitu ya. Tentu saja karena sumber-sumber big data itu bisa real time dan sebagainya, ini kelebihannya sangat banyak, terutama kepada aspek biaya dan sebagainya, tapi sebuah tantangan juga harus mampu kita selesaikan. Nah, peluang baru yang juga menjadi potensi untuk kita kerjakan sama-sama adalah yang bersumber dari registrasi sosial ekonomi. Jadi Bapak sekalian sekaligus menginformasikan pada kesempatan yang baik ini ya, bahwa saat ini BPS mendapatkan tugas dari pemerintah ya melalui Kementerian PPN dan Kepala Bappenas. BPNS tahun 2022 diamanatkan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk dan informasinya mengenai profil dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga tingkat kesejahteraannya gitu ya. Jadi cakupannya seluruh penduduk ya, mencakup informasi sosial dan ekonomi dan juga tingkat kesejahteraannya. Dari berbagai pertanyaan yang dalam tes sosek ini sudah dipetakan oleh Bappenas, ya di sana ada potensi, ada 30 indikator dari 10 goals dalam data tes sosek itu bisa berpotensi untuk dihasilkan gitu ya. Tentu saja ini mempunyai kelebihan karena adalah sensus, berarti kita bisa mendapatkan data yang lebih rinci ya pada level wilayah lebih rinci karena datanya dibangkitkan dari dari sensus gitu ya. Tapi tantangan ke depan setelah pendataan, ini juga sering saya sampaikan bagaimana ini kita rawat bersama, bagaimana pola pemutakhirannya dan juga berbagai pakai data ya, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah yang perlu dipikirkan ke depan ya. Kalau tata kelola data untuk tes sosek ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, maka 30 indikator ini mempunyai potensi besar untuk memberikan kontribusi kepada penyediaan data SDGs gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terakhir ya, tentu saja pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian ya, pentingnya ya satu hal yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai aspek adalah pentingnya kolaborasi ya. Berharap ya dari berbagai pihak ya, pemerintah, sektor swasta
juga masyarakat sipil maupun mitra pembangunan dan aktor lainnya ya yang memiliki data tidak menghasilkan data bersifat individual, tapi bagaimana data-data yang tersebar itu dan bagaimana sumber daya yang dimiliki dari berbagai pihak ini untuk berkolaborasi menghasilkan data untuk pemenuhan indikator SDGs gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak ini kita perlu kolaborasi ya untuk menyediakan data yang menghasilkan output bersama untuk penyediaan data untuk indikator SDGs gitu ya. Ini yang menjadi kata kunci. Nah, area kolaborasi yang tadi saya sampaikan disebutkan sebelumnya, yang ke depan perlu sama-sama kita diskusikan, ya kita kawal sama-sama adalah pertama ya bagaimana pemanfaatan sumber data baru atau big data itu menjadi bagian ya untuk kita optimalkan dengan cara bagaimana mendiskusikan berbagai tantangan yang tadi saya sampaikan, baik dari aspek metodologi, akuisisi data, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi area yang perlu kita diskusikan bersama, ya. Ruang kolaborasi untuk kita lakukan bersama. Ya. Yang kedua adalah juga terbuka lebar bagaimana pengembangan model untuk disagregasi pada wilayah kecil, ya, untuk estimasi wilayah kecil. Karena bicara pembangunan berkelanjutan, ya tidak hanya bicara monitoring tidak hanya pada level nasional provinsi, tapi juga merupakan sampai dengan kabupaten kota gitu. Tantangannya adalah ya sangat sulit memenuhi semua data pada wilayah kecil itu menggunakan data survei, ya karena itu juga membutuhkan biaya yang besar. Tapi berbagai penggunaan sumber data baru maupun model-model statistik itu perlu dikedepankan ya supaya pada wilayah kecil itu bisa dipenuhi. Gitu. Juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita berkolaborasi ya untuk memanfaatkan produk data administrasi atau data sektoral. Ya, ini hampir semua kementerian lembaga memiliki data, itu juga termasuk di daerah. Tapi bagaimana itu kita kompilasi, kemudian kita buat standarisasinya, ya, sehingga data itu bisa menjadi bagian penting atau berkontribusi untuk penyiapan indikator SDGs gitu ya. Nah, yang terakhir tentu saja ini perlu integrasi sumber daya yang dimiliki oleh kita semua, terutama infrastruktur pengumpulan data, ya, sehingga nanti kolaborasi dari kita semua ini mampu menghasilkan menghasilkan sejumlah indikator yang memang sudah tertuang dalam tujuan SDGs gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat peluang dan melihat apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan BPS ya, sepertinya kalau tadi kita ada peringkat 5, harusnya dalam waktu dekat bisa kita capai, ya kita mungkin akan menjadi yang terbaik ya di kawasan Asia Pasifik ya. Tentu saja ini perlu kolaborasi yang kuat antara kita semua gitu ya, agar kita terdepan dalam penyediaan data untuk indikator SDGs gitu.